Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata pelajaran administrasi farmasi masih mengenai manajemen dan organisasi apotik bersama Ibu Lina Aliani di SMK Farmasi Purwakarta. Alhamdulillah Allah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua masih bisa mengikuti pembelajaran Anfar. Salam dan salawat terlimpah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita memperoleh syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, di kesempatan hari ini, yang mana pekan sebelumnya Ibu sudah membahas bagaimana kalian bisa berbagi ilmu ya dengan para apoteker di Purwakarta. Ada sekitar 9 apoteker dan dengan 22 siswa. Alhamdulillah sudah cukup mendapatkan ilmu ya. Artinya ada masukan-masukan baru dari beberapa teman sejawat Ibu, para apoteker di Purwakarta. Pengalaman itu adalah sesuatu yang sangat berharga ya. Kalian boleh satu saat bahkan berharap ya Ibu mendoakan kalian menjadi yang lebih pintar ya. Bisa sampai S3, bisa sampai profesor, artinya menemukan sesuatu yang baru begitu ya, bisa bergelar doktor. Tetapi tetap dalam pengalaman Ibu pasti lebih dulu karena kelahiran kalian dan kelahiran Ibu Tuhan Ibu, dan kelahiran itu tidak bisa disalib atau tidak bisa dikejar dengan kemampuan apapun ya. Seperti itu. Jadi selalu memintalah pengalaman kepada orang-orang yang lebih tua ya. Baiklah, kita akan bahas sekarang ini mengenai tata cara perizinan apotek ya. Kita sudah membahas bagaimana manajerial apotik ya, kemudian organisasi yang sederhana dalam sebuah apotik. Nah, sekarang kalian palingan tidak paham ya bagaimana apotek itu berdiri. Agar menjadi legal maka harus mempunyai surat izin atau yang disebut juga dengan SIA, surat izin apotik ya. Tata cara perizinan apotik secara resminya itu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2017. Kalau sudah ada Permenkes yang terbaru, maka Permenkes yang lama itu menjadi tidak berlaku sebetulnya ya. Jadi kita merujuk kepada peraturan yang terupdate, yang terbaru ya. Di sini kita harus tahu dulu apa sih tujuan apotek itu diatur ya. Semuanya diatur bukan untuk membatasi kebebasan, tetapi kebebasan kita dibatasi juga oleh kebebasan orang lain begitu ya. Nah, jadi ada tujuan apotek itu harus diatur. Pertama adalah agar apotek itu memiliki kualitas pelayanan, dan kualitas pelayanannya itu selalu meningkat setiap waktu begitu ya, terus ditingkatkan. Yang keduanya agar pasien terlindungi, di mana melindungi pasien atau masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di apotik, sehingga apa yang diperoleh masyarakat ya, baik obat-obatan, konsultasinya, semuanya itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Obat yang diperoleh dijamin keasliannya, obat yang diperoleh dijamin kelegalannya begitu ya. Dalam hal penyimpanan, dalam hal memperolehnya, dalam hal penyimpanannya pun demikian. Bisa jadi obat itu ketika dikirim baik, tetapi kalau di apotik tidak mampu menyimpan dengan benar, maka obat itu akan menjadi rusak. Nah, semua proses dari mulai pembelian ya sampai nanti penyerahan kepada pasien harus diyakinkan bahwa semua itu tepat begitu ya. Kemudian yang ketiganya, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek itu sendiri. Jadi ada 3 poin ya, bahwa bagi tenaga kefarmasian pun dalam melakukan pekerjaannya ada aturan perundang-undangannya. Jadi diperbolehkan begitu ya, memberikan obat-obat yang sekiranya memiliki efek samping atau yang sekiranya jenisnya narkotik begitu kan, tetapi untuk kepentingan pasien karena berdasarkan diagnosa dari dokter begitu ya. Berikutnya bagaimana, apa aja persyaratan pendirian apotek itu?
Secara simpel ada 4 yang harus diperhatikan. Pertama, lokasi, ya, otomatis lokasi tempat berdirinya apotik. Karenanya sekarang ini apotek online itu masih belum memiliki peraturan secara resminya, ya, karena tidak ada lokasi, tidak jelas begitu, ya. Yang keduanya bangunan. Kemudian yang ketiga sarana, prasarana dan peralatan. Baru yang keempat ketenagaan atau sumber daya manusianya. Mari kita lihat satu persatu, ya. Untuk lokasi, artinya lokasi apotek itu diatur sebarannya oleh Pemda. Ya, mungkin banyak apotek yang berdiri pengennya dekat rumah sakit karena disitulah berkumpulnya pasien, ya. Atau apotek pengen berdirinya di kota, begitu ya. Sementara Pemda bisa mengatur untuk warga-warga di desa atau di daerah memerlukan juga apotik misalnya begitu, agar memudahkan masyarakat tidak harus selalu ke kota di samping ongkos dan segala macamnya begitu. Sehingga ketika di kota sudah terlampau padat, maka Pemda boleh membatasi dan meminta para pendiri, orang-orang yang menginginkan atau berniat mendirikan apotik untuk membuka apotiknya di tempat yang jauh begitu ya. Tetapi di situ banyak penduduknya juga gitu kan, karena tetap apotek itu ada sisi bisnisnya. Kalau misalnya udah biaya banyak ditaruh di desa ternyata sepi, kan nanti menjadi tidak bisa memberikan laba, itu tidak sesuai juga begitu ya dengan tujuan pendiriannya. Itu untuk yang lokasi. Kemudian yang kedua bangunan. Bangunan itu diharapkan bangunan kondisinya aman, ya, nyaman, pasti ya, mudah dijangkau. Artinya banyak kendaraan yang bisa dilalui, ya, untuk menuju ke apotek tersebut. Memberi perlindungan dan keselamatan. Jadi bangunannya tidak dalam kondisi bangunan yang membahayakan, begitu ya, atau di daerah yang sekiranya membahayakan. Kemudian juga diharapkan bangunannya permanen, ya. Jadi bukan bangunan sementara, kecuali kalau istilahnya bukan apotik ya, ketika ada perang atau ada satu daerah yang sedang berselisih, biasanya tim medis begitu kan, ada dengan bagian obat-obatannya, mereka itu tinggal di tempat yang tidak permanen. Tetapi kalau yang namanya apotik harus tinggal di tempat yang permanen, ya. Berikutnya poin yang ketiga, sarana, prasarana dan peralatan, di mana harus ada ruang penerimaan resep, ada pelayanan resep, ada peracikan, ya. Jadi ada ruang racik istilahnya, ya. Penerimaan berarti ketika di depan ada resep masuk, maka ada ruang penerimaan. Kemudian ada ruang penyerahan juga. Idealnya ada bagian konseling ketika pasien ingin menanyakan beberapa hal tentang pengobatannya itu. Kemudian otomatis ruang penyimpanan, juga ada ruang arsip untuk menyimpan administrasi-administrasi, ya. Selanjutnya adalah diperlukan instalasi air yang bersih, instalasi listrik, sistem tata udara, dan sistem proteksi kebakaran. Nah, itu semua ketika mengurus izin itu harus dipenuhi, ya. Berikutnya peralatan. Peralatan semua yang dibutuhkan, ya. Contohnya rak obat, alat peracikan, ya. Seperti kalian praktikum butuh mortir, kemudian gelas beker, spatula dan sebagainya. Kemudian bahan pengemas. Diperlukan juga kulkas karena ada obat-obat tertentu yang harus disimpan di lemari pendingin. Kemudian otomatis meja, kursi, ya. Kalau memungkinkan menggunakan komputer. Kemudian juga sistem pencatatan mutasi obat, artinya obat datang, obat keluar, ya. Kemudian ada formulir pengobatan pasien idealnya. Jadi seperti kalau di dokter kan pasien datang dicatat begitu ya, alamatnya, keluhannya apa, dan dokter pun menulis resep yang dikasihkan kepada pasien itu apa. Nah, apotek pun harusnya demikian. Nama pasien, umur, ya, resep dari dokter mana, keluhannya apa. Dan idealnya apotek itu berkomunikasi juga dengan pasien, terutama tentang kepatuhan pasien dalam melakukan pengobatan, ya. Kemudian kita lanjut
Di mana izin ini turunnya dari Menkes, Menteri Kesehatan, tetapi dilimpahkan kepada Pemda kabupaten-kabupaten setempat ya. Jadi tetap ditujukannya kepada Menkes, kemudian tembusannya istilahnya kepada Dinas Kesehatan atau Pemda setempat, di mana Pemda di lapangannya itu yang melakukannya adalah Dinas Kesehatan. Surat izin apotek ini berlaku 5 tahun. Setelah habis atau beberapa bulan menjelang habis, maka harus kembali diperpanjang ya. Awalnya apoteker membuat surat pengajuan, surat permohonan pengajuan izin apotik ya. Ditandatangani oleh apoteker. Kemudian dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut. Ada STRA atau surat tanda registrasi apoteker, bahwa apoteker itu legal. Di STRA itu nanti banyak syarat-syarat yang lain ya, ijazah, kemudian surat sumpah apoteker dan lain sebagainya. Berikutnya KTP, NPWP ya, semua punya apoteker. Kemudian yang keempat, peta lokasi dan denah bangunan. Jadi harus dijelaskan lokasinya di mana ya, alamat lengkap, nomor telepon, kemudian denah bangunan. Di dalam bangunan itu meliputi apa saja begitu ya. Dan yang kelimanya adalah daftar sarana dan prasarana ya. Tadi seperti peralatannya, kemudian juga kondisi air, listrik ya. Kemudian tabung gas kebakaran, tabung untuk pemadam kebakaran, semua harus disiapkan ya. Ketika semuanya siap, sudah diajukan oleh apoteker, maka diajukannya kepada Pemda, dan Pemda akan dan Dinkes sebagai perpanjangan tangan Pemda yang akan turun untuk melakukan pemeriksaan. Betul nggak apa yang diajukan itu kondisinya sesuai nggak gitu ya dengan berkas yang masuk ya. Biasanya pihak Dinkes datang bisa 3-4 orang begitu ya. Nah, ketika admin itu lengkap, maka petugas Dinkes harusnya maksimal 6 hari kerja. Ya, kalau lengkap. Nah, kalau ada yang kurang maka minta dilengkapin lagi begitu ya. Jadi terkadang yang membuat lama itu karena ketidaklengkapan tersebut. Nah, setelah lengkap, maka orang Dinkes akan melakukan pemeriksaan. Nah, setelah diperiksa ya, data-datanya semua masuk, maka maksimum juga 6 hari. Dinkes itu memberikan laporannya kepada Pemda ya. Otomatis Pemda nanti yang menentukan atau yang menandatangani adalah bupati ya, atau kepala daerah setempat begitu ya. Kalau di sini berarti nanti sinkronnya dengan satu pintu istilahnya begitu ya. Nah, setelah diserahkan ke Pemda ya, karena tadi kan dari Dinkes setelah pemeriksaan semuanya sesuai ya. Tadi kembali, kalau masih belum sesuai, maka hasil pemeriksaan itu akan diminta untuk dilengkapi dulu oleh Dinkes. Kurang ini misalnya begitu ya. Nah, setelah lengkap diserahkan ke Pemda. Dari Pemda, karena sudah diperiksa oleh Dinkes, Pemda tinggal meng-ACC. Maka Pemda tinggal membuat atau menerbitkan SIA itu sendiri ya. Nanti pengambilannya tadi perpanjangan Pemdanya itu adalah di satu pintu. Biayanya dalam aturan sekitar 250.000 begitu ya. Jadi tidak mahal. Berikutnya adalah ada peraturan yang menyatakan di mana penerbitan surat izin apotik bersamaan dengan penerbitan SIPA. SIPA itu surat izin praktek apoteker. Ya, jadi umumnya di aturan baru ini harusnya sama. Misalnya SIA-nya habis 2025, maka merujuk ke SIPA bahwa SIPA-nya pun expire 2025. Jadi nanti perpanjangannya bersamaan ya. Dan masa berlakunya SIA mengikuti masa berlakunya SIPA. Nah, begitu ya. Jadi surat izin praktek apoteker bersamaan dengan berlakunya surat izin apoteker ya. Jadi antara SIA dan SIPA itu ibaratnya dua sisi mata uang yang sama-sama akan berguna ya. Kalau SIA-nya habis, SIPA pun tidak. Maksudnya kalau SIA habis, maka
Pak menjadi habis pula begitu ya. Jadi dua-duanya harus diperpanjang. Oke, mungkin secara simpelnya itu saja mengenai tata cara perizinan apotik. Meskipun aplikasi di lapangannya lebih rumit begitu ya, tetapi kita memiliki rujukan yang harusnya dipatuhi, yaitu Permenkes nomor 9 tahun 2017. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Lebih kurangnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maaf terlewat sedikit. Tadi kan ada 4 poin ya. Pertama lokasi, kedua bangunan, ketiga sarana prasarana peralatan, dan yang keempat adalah ketenagaan ya. Ketenagaan berdasarkan Permenkes nomor 9 tahun 2017, yang utama adalah otomatis harus tadi ada apoteker pemegang SIA atau disebut juga APJ, apoteker penanggung jawab ya. Kalau dulu istilahnya apa? Apoteker pengelola apotik. Sekarang menjadi APJ, apoteker penanggung jawab apotik. Hanya istilah saja. Berikutnya boleh ada apoteker pendamping. Nah, jadi kalau apoteknya besar ya, kemudian jam operasionalnya misalnya sampai 24 jam ya, kemudian rame lah gitu ya, maka boleh ada lebih dari satu apoteker ya. Istilahnya disebut dengan apoteker pendamping. Berikutnya adalah TTK atau tenaga teknis kefarmasian atau disebut juga dulu mah asisten apoteker ya. Seperti kalian ini dulu kalian SMK mendapat surat TTK ya, STR TTK. Tapi sekarang dengan peraturan baru kalian harus sekolah lagi minimal D3 ya untuk mendapat STR TTK ya. Berikutnya yang keempat adalah tenaga administrasi, terutama untuk merapihkan administrasi pengelolaannya di apotik. Sisanya itu adalah disesuaikan dengan kemampuan apotik, seperti misalnya cleaning service, satpam dan sebagainya ya. Mungkin itu saja. Ibu mohon maaf. Terima kasih.